Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Lismawati. Saya mahasiswa D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Di sini saya akan mempraktekkan prenatal massage. Sebelumnya, pengertian dari prenatal massage ini, pijat atau massage merupakan salah satu cara untuk memunculkan wellness for body and mind. Massage adalah sebagai pijat yang telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu tentang tubuh manusia atau gerakan-gerakan tangan yang mekanis terhadap tubuh manusia dengan mempergunakan macam-macam bentuk pegangan atau teknik. Adapun manfaat dari massage ini yang pertama yaitu membantu untuk mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh melalui limfatik atau sistem sirkulasi yang dapat mengurangi kelelahan dan membuat ibu lebih berenergi. 2. Sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung dan membantu tekanan darah ibu hamil menjadi normal. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya dari prenatal massage ini. Adapun peralatan yang akan digunakan pada pijat ini, yang pertama yaitu matras atau kasur, kemudian bantal, kemudian baby oil. Kemudian untuk persiapan lingkungan, siapkan tempat tidur yang nyaman, kemudian beri penerangan yang cukup. Untuk persiapan pasien, jelaskan prosedur yang akan kita lakukan, kemudian berikan posisi yang nyaman buat pasien. Yang pertama, persiapan alat dengan mendekatkan alat ke pasien. Kemudian yang kedua, mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, persiapan lingkungan. Tahap kerja, yang pertama menganjurkan ibu mengambil posisi senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, pemijatan untuk daerah punggung. Dengan mengatur posisi terlebih dahulu, posisikan ibu dalam posisi yang nyaman dan tanyakan bagaimana posisi yang nyaman menurut ibu. Yang kedua, peregangan. Buka selimut pada daerah punggung sampai daerah gluteal, kemudian balurkan minyak di daerah punggung dan mulai dengan peregangan. 3. Effleurette. Mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. 4. Kneading pinggang. Lakukan kneading atau meremas mulai dari otot gluteal dan pinggang dengan lembut, bergeser bolak-balik. Yang kelima, kneading bahu. Lanjutkan kneading ke bagian atas bahu, luruskan ke atas seperti ini, dipertemukan di bahu, kemudian turun ke bawah seperti ini. 6. Diagonal stroke. Urut dari daerah bahu ke daerah gluteal, daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Feeding thumb. Tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarian jempol seperti ini. Dari bawah atau dari punggung bawah hingga ke bahu atas. Ular thumb digunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan sisi kiri otot spina atau secara sirkular seperti ini.
pada ibu hamil trimester ketiga dan postnatal diteruskan naik ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Cross frictional therapy, gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina seperti ini. Gerakan ini digunakan jika klien mengeluh linu atau daerah kram tertentu. Ciselvis, lakukan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan buku-buku jari. Dapat bergerak maju mundur seperti ini. Deeper cross friction therapy, gunakan 2 tangan 4 jari, dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang, lanjutkan ke punggung hingga ke atas bahu, kemudian kembali. Elbow teknik, letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung, meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal. Efflurek, mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga ke atas otot gluteal seperti ini. Kemudian kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijat ke atas dikurangi. Pijatan daerah lengan atau efflurek, diusap dengan lembut lengan bawah lalu naik ke atas. V-stroke, yaitu buat huruf V di antara ibu dan jari telunjuk, pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Kneading, yaitu buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Left stroke, usap samping, usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Gerusan, yaitu gerus lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Tangan, yaitu pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Untuk pemijatan daerah paha, yang pertama efflurek, dimulai dari lutut sampai pangkal paha. Kemudian V-stroke, buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai ke pangkal paha. Kneading hamstring, yaitu kneading pada paha bagian luar seperti ini. Kneading quadricep, yaitu kneading pada paha bagian luar seperti ini. Left stroke, usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Ciselvis, lakukan gerusan, bisa digunakan dengan 2 tangan maupun 1 tangan. Splitting hamstring, kedua tangan tumpang tinggi memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Crisscross, yaitu 2 tangan sejajar kemudian digerakkan seperti gerakan mengayuh sepeda hingga pangkal paha.
Compression, kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit tekanan ke arah paha. Explorate betis. Pada daerah betis tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat kuat. V-stroke yaitu buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pergelangan kaki. Kneading yaitu dengan lembut pada daerah betis sampai lutut. Leg stroke yaitu gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun. Chisel twist yaitu lakukan gerusan ke arah atas. Untuk langkah ke-16 yaitu pumping, tahan lutut dan telapak tangan. Kemudian lakukan dorsal, fleksi, dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Massage kaki, lakukan massage dengan lembut pada kaki seperti ini. Lip arch yaitu usap dengan lembut bagian telapak kaki. Chisel fist yaitu gosok telapak kaki dengan arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari.